Halo Gemini, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Oktober 2023 untuk Gemini Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat pokok-pokok utama saja atau yang penting-penting saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya guys. Oke. Selain itu aku juga akan keluarkan satu kartu mantra yang akan kamu manifestasikan atau yang perlu kamu afirmasi di sepanjang Oktober. Dan ada satu lagi kartu clue, direction atau advice yang akan membuat bulan Oktober ini terasa menyenangkan untuk dijalani guys ya. Karena Oktober itu akan punya tantangannya sendiri. Mungkin akan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Oke. Dan mudah-mudahan nanti kartu yang aku sampaikan ke kamu atau pesan yang aku sampaikan ke kamu bisa membuat kamu enjoy dalam menjalani 31 hari di bulan Oktober ini. Oke. Aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke. Selain itu, readingan ini juga masuk dalam kategori mini video. Durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi guys, dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untuk kamu Gemini, oke? Are you ready guys? Aye, Captain. Oke, kita akan segera mulai saja. Yang pertama, aku mau ambil adalah kartu mantra. Ini yang paling penting guys. Penting ya guys, penting. Karena ini untuk memantrai dirimu ya. Karena kamu adalah dukun paling sakti untuk dirimu sendiri. Don't trust any other psychic guys ya. Hanya dirimu yang paling sakti untuk dirimu. Oke, kita mulai ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra for October 2023. Thank you very much. Oke, are you ready Gemini? Mari kita lihat mantra kamu guys. Cepat. Oke, yang tertulis di sini adalah when I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally, support will surround me, and movement will form. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu sebelum aku jelaskan artinya apa ya guys. Dan silahkan di screenshot. Mudah-mudahan kamu paham ya, karena cukup panjang kalimatnya. Setelah di screenshot, di save di galeri HP. Karena kamu akan perlu membaca ini pagi hari sudah bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur ya. 2 kali sehari selama minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih bagus kalau sepanjang bulan Oktober 31 hari ya guys. Karena dalam memanifestasi itu nggak boleh cepat-cepat, lama. Kamu harus jadikan ini sebagai bagian dari hidupmu. Terutama yang pastinya kamu harus pahami dulu begitu. Dan kemudian jadikan bagian dari hidupmu. Once ini milikmu, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu guys. When I make joy a priority, ketika aku lebih mengutamakan kegembiraan. Joy itu happiness ya, sukacita, kegembiraan hati, keriangan hati, oke. Brilliant ideas will come naturally. Ide-ide brilian akan datang secara alami. Support will surround me. Dukungan akan berkeliling di sekitarku, atau aku akan dikelilingi oleh orang-orang yang mensupportku. And movement will form. Dan pergerakan akan dimulai. Oke. Kata kuncinya dari kartu ini adalah brilliant ideas ya. Berarti di bulan Oktober ini kamu dituntut untuk bisa memikirkan hal-hal yang luar biasa Gemini, oke? Bisa jadi mungkin kalau ini berkaitan dengan pekerjaan kamu akan menghadapi ujian guys. Kamu akan menghadapi assessment atau ditantang untuk creation, menciptakan sesuatu di bulan Oktober, oke? Dan kemudian kamu akan mentok guys, oke? Kenapa kamu mentok? Karena kamu tidak put joy as priority. Kamu tidak mengerjakannya dengan senang hati. Kamu mengerjakannya dengan tekanan ya. Apapun yang menuntut kreativitas guys, harus dilakukan dengan senang hati. Karena itu
sejalan. Vibes-nya creativity adalah happy. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang kreativitas itu tidak bisa guys yang galau-galauan ya, yang mudi-mudian, nggak bisa ya. Kalaupun dia memaksakan itu akan sangat berat sekali ya. Tapi memang eh, ketenangan hati, kesenangan hati, kegembiraan itu perlu sekali yang untuk mereka yang bekerja di bidang creativity. Kalaupun kamu bukan di bidang kreativitas guys, at least semua yang ada di dunia ini berkaitan dengan kreativitas atau seni begitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu ngerjakannya dengan tidak senang, itu pasti tidak akan maksimal, ya nggak sih? Guru SD aku yang pernah bilang begitu guys, dan aku masih ingat, gila nggak juga? Oke, oke. Begitu kamu bisa gembira, support will surround you. Jadi vibes kamu itu akan menyenangkan, orang-orang akan membantu kamu. Ya, selain tadi pertama ide kamu akan brilian, kemudian orang-orang akan membantu kamu. Kamu nggak sadar tiba-tiba orang senang aja membantu kamu katanya. Ya di bulan Oktober ini asalkan kamu tetap gembira guys, oke? Dan movement will form. Kamu akan tahu kapan harus memulai. Nah itu yang paling penting, karena creativity itu adanya di pikiran, ide ya. Mungkin kamu bisa memikirkan tentang A, B, C, D, E, F, G yang belum pernah dipikirkan orang. Itulah yang disebut dengan pionir atau creativity. Tapi selama kamu tidak menciptakannya, kamu bukan creator. Itu hanya creativity. Tapi once kamu sudah mulai melakukan, menciptakannya, mewujudkan hasil pikiran kreatifmu tadi, kamu yang disebut sebagai creator. Itu yang disebut sebagai movement, pergerakan. Oke, berarti guys, paket lengkap yang harus kamu lakukan di bulan Oktober ini, mulai dari memikirkan ide brilian sampai menciptakannya atau membentuknya menjadi sebuah karya. Any kind of creativity, ya, you know. Oke. Kalaupun misalnya ini kamu bukan orang kantoran atau bukan bekerja di bidang creativity, misalnya ada masalah, kamu berumah tangga ada masalah, oke? Dan kemudian kamu selama ini galau melihat masalahmu itu, aduh sedihnya, aduh masalah ini kayaknya nggak bakal selesai deh. Aku nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalahku ini. Nangis mulu gitu ya. Baru dari bangun pagi sampai mau tidur malam nangis mulu, tidak melakukan apapun. Itu low vibes. Sementara katanya disuruh joy as priority. Kamu memang boleh bersedih guys. Ya, namanya juga manusia. Tapi pastikan joymu itu adalah priority. Yang prioritas utamamu adalah gembira atau senang. Mau memilih sedih atau memilih senang itu keputusan kita guys. Gak tergantung dalam situasi ya. Jangan pikir gara-gara ada keadaan begini maka kita harus sedih. Karena keadaan begini maka kita harus senang. Karena keadaan begini maka kita harus galau. Enggak. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap memutuskan apakah akan sedih, apakah akan senang, apakah akan galau. Karena itulah guys, di Oktober ini kamu Gemini banyak yang memutuskan untuk sedih dan galau. Dan itu tidak akan mengeluarkan ide brilian. Ya. Kalau tadi ini masalah keluarga yang aku bilang atau masalah rumah tangga, kamu nggak bisa cari solusi untuk masalah rumah tanggamu ini. Kalau kamu sedih terus, kamu harus be happy supaya ide-ide brilian keluar. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah keluarga ini atau masalah rumah tanggamu ini, ya. Dan once kamu menunjukkan vibes happy tadi, dukungan ada di sekelilingmu. Kamu nanti nggak menyadari tiba-tiba orang tua kamu support, tiba-tiba saudara kandung kamu support, tiba-tiba sahabat-sahabatmu support. Kenapa? Karena mereka melihat vibesmu yang bersemangat ya, dan ide kamu yang brilian katanya. Oke, paket lengkap ini ya Gemini. Jangan hanya berpikir saja tapi sampai creation supaya kamu jadi creator, oke? Oke guys, sekarang kita akan teruskan untuk kartu clue atau direction yang akan membuat bulan Oktober kamu ini terasa menyenangkan untuk dijalani. Just call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Clue, direction, advice for October 2023. Thank you. Kamu sibuk banget Gemini di bulan Oktober ini ya, sibuk banget. Dan kalau kamu bisa memanfaatkan kesibukan tersebut dengan sebaik-baiknya, banyak hal-hal brilian yang akan kamu ciptakan. Kamu adalah creator, the magician ya. Ingat guys, the magician itu kartu nomor 1 di deck tarot. Kartu paling sakti. Oke, direction. Oke. Kebanyakan ngomong gue Gemini-nya gak suka. Iyalah, kamu kan lagi galau di Oktober, makanya kamu gak suka dengar orang ngomong, ya gak? Oke, you must forgive if you want to be free. Do it for yourself. Oke. Ada yang berbuat salah sama kamu di beberapa waktu sebelumnya.
Di bulan Oktober ini Gemini, katanya kamu akan memikir-mikirkan kesalahan tersebut. Kamu akan menyalahkan dia atas kegalauan yang kamu hadapi saat ini atau yang kamu jalani saat ini karena dia masih belum meminta maaf ke kamu ya, karena dia masih belum make it clear mungkin. Orangnya kamu tunggu-tunggu untuk datang minta maaf tapi masih belum muncul juga. Di Oktober pun dia nggak akan muncul karena katanya kamu disuruh untuk memaafkan tanpa perlu dia menyampaikan permohonan maaf ya. Kita bisa memaafkan orang guys walaupun dia tidak mau minta maaf sama kita. Itulah enaknya, privilege-nya dalam hal memaafkan. Kalau zaman dulu mungkin kita diajarin bahwa tunggu dia minta maaf supaya proses selesai begitu ya. Tapi setelah kamu mengenal tarot-tarotan, tak kasih tahu ke kamu saat ini, ada orang yang bersalah sama kamu, menyakiti kamu guys. Dia nggak mau minta maaf sama kamu, it doesn't matter. Selama kamu bisa memaafkan dia, kamu nggak membutuhkan dia untuk datang minta maaf ke kamu. You will be free. Kamu akan bebas. Gimana caranya Ray aku bisa memaafkan dia? Karena aku perlu lihat wajahnya dengan perasaan bersalah. Nah itu yang disebut dengan ego, Gemini ya. Kamu hanya ingin melihat wajahnya yang bersalah itu. Kamu hanya ingin melihat ketidakberdayaannya dan ketidakmampuannya sambil memohon-mohon ke kamu meminta maaf. Tanpa kamu sadari, ketika kamu menunggu itu dan dia tidak ada rencana untuk melakukan itu, kamu membuat banyak hal tertunda dalam hidupmu, terutama tentang set free atau kebebasan ya. Bayangkan setiap hari kamu mengingat dia guys seperti menelan racun. Dia kan menyakiti aku, dasar itu nggak tahu diri. Kamu telan racun untuk dirimu sendiri. Dia mah ketawa-ketawa di luar sana guys. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa perlu minta maaf sama kamu. Boro-boro mau minta maaf sama kamu guys, merasa bersalah aja nggak? Ya nggak? Oke. Sementara kamu setiap hari menelan racun mengenai dia yang kamu ciptakan sendiri. Kamu aduk-aduk racunnya, kamu telan. Itulah keadaan kalau kita tidak bisa memaafkan orang sebelum dia datang meminta maaf ya. Karena itu akan datang dalam bentuk baggage atau kayak bagasi ya. Baggage itu bagasi ya, luggage ya. Kayak beban lah, beban yang kamu bawa. Bayangkan kamu membawa ransel yang berat di punggungmu. Disitulah kesalahan di masa lalu, disitulah pengkhianatan, ketidaksopanan mungkin dalam berbicara ya, atau perlakuan yang tidak baik yang kamu terima, kamu simpan semua. Kamu tunggu orang-orang tersebut datang minta maaf ke kamu. Dan sayangnya siapapun yang kamu tunggu datang minta maaf ke kamu, katanya di Oktober ini tidak akan datang. Kalau seandainya dia datang minta maaf, kartunya pasti bukan ini. Kartunya pasti bilang belajarlah memaafkan ketika dia sudah datang ke hadapanmu untuk meminta maaf. Tapi dibilang di sini, you must forgive if you want to be free. Do it for yourself. Karena dia tidak akan datang untuk melakukan itu untukmu. Satu-satunya orang yang bisa set you free dari kesalahan orang lain adalah dirimu sendiri, katanya Gemini. Kalau kamu berhasil mempraktikkan ini di bulan Oktober, Oktobermu akan terasa menyenangkan guys. Kamu mau nggak Oktober ini menyenangkan Gemini? Atau kamu lebih memilih untuk telan racun setiap hari? Oke, kita akan masuk ke the highlight ya. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight Oktober 2023, thank you very much. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu karir dulu ya Gemini. Kita lihat karir kamu gimana di Oktober ini guys. Karirnya Gemini. Oke, itu kan main 2 aja. Oke. Kemudian satu kartu untuk keuangan ya. Satu kartu untuk romance, Gemini yang sedang couple saat ini sudah punya pasangan ya guys. Dan satu kartu untuk romance, Gemini yang jomblo, yang single. Oke. Kita akan rapikan dulu kartu ini dan kemudian aku akan jelaskan satu persatu ya guys. Ada the Six of Cups di sini mengenai karir kamu. Kamu kayak mengingat-ingat masa lalu deh Gemini. Kamu merindukan karirmu tapi di masa lalu. So you are not available at the present. Gimana cara menjelaskannya dengan bahasa Sunda guys? Oke, kamu datang ke kantor tapi pikiranmu ke masa lalu. Kamu mengerjakan tugasmu, mengerjakan tanggung jawabmu, apapun job desk yang diberikan ke kamu, tapi pikiranmu selalu kembali ke masa lalu. Aku nggak tahu apa itu, tapi yang jelas Six of Cups ini masa-masa menyenangkan ya guys, yang ingin diulang kembali. Oke.
Dan aku lihat di sini ada orang seperti melamun melihat ke cermin, dan cermin ini adalah cermin waktu guys ya. Jadi ketika dia lihat ke dalam, ini masa lalu yang dia lihat. Terlalu sibuk dengan masa lalu dan kemudian keindahan bunga-bunga ini dia lupakan. Jadi ini adalah peluang sebenarnya di karirmu yang sedang kamu jalani saat ini, tapi kamu nggak lihat peluang-peluang ini guys, Gemini. Kamu hanya sibuk mengingat masa lalumu. Misalnya begini, kamu udah pindah kerja baru-baru ini, oke? Dan kemudian di tempat yang baru, di kantor yang baru, perusahaan yang baru begitu, ada kesempatan sebenarnya untuk kamu mencapai top of your career ya. Tapi kamu mengingat, di kantor lama pantry-nya penuh terus deh, banyak kue, banyak jajanan, banyak minuman free gratis. Di sini nggak pernah dikasih makanan apapun begitu. Kamu membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru. Dan di tempat yang baru ini mungkin kamu masih belum kerasan atau masih masa-masa penyesuaian. Dan kalau kamu membandingkan dengan keadaan yang lama di kantor tempat kerja kamu yang lama, pastilah bukan apple to apple guys ya. Karena di tempat yang lama kamu lebih menguasai situasi, dan di tempat yang baru kamu masih belajar, masih meraba. Jangan membandingkan masa lalu dengan masa sekarang dalam situasi yang seperti itu. Jomplang ya, kamu hanya akan menambah kegalauanmu kalau kamu membanding-bandingkannya katanya ya. Stay present Gemini, jangan mengingat-ingat yang lalu-lalu lagi. Ini adalah pilihanmu, ini adalah keputusanmu, karena kamu gak mungkin berada di titik sekarang kalau bukan kamu yang menentukan guys. Kamu jangan salahkan siapapun, jangan pernah menyalahkan. Oke, kamu yang menentukan ada di titik yang sekarang atau di posisi yang sekarang. Itu pilihanmu, tanggung jawabi, enjoy, be present ya. Oke, kemudian kartu kedua adalah kartu keuangan guys. This is page unstable. Tapi once ya. Jadi page of wands itu kan ambisi. Selain ambisi juga ada optimisme. Oke, kadang kamu tidak stabil keuangan kamu, tapi ambisimu tinggi sekali guys katanya. Kamu sudah merencanakan banyak hal, even kamu masih belum mendapatkan uang tersebut. Jadi mungkin gini, aku nanti kalau nabung 20 tahun aku akan bisa beli Lamborghini misalnya begitu. Padahal guys, kasar-kasarnya siapa sih yang bisa menjamin kamu kerja sampai 20 tahun lagi, ya nggak sih? Sorry Gemini ya, itu yang aku rasakan, itu yang harus aku sampaikan. Ayam kamu bertelur tapi belum jadi ayam, kamu udah hitung, aku udah punya 12 ayam gitu. Karena hanya gara-gara kamu punya 1 ekor ayam betina dan 1 ekor ayam jantan. Kamu langsung hitung ayam betina ini nanti akan besar dan kemudian bertelur. Telurnya akan 10 seminggu misal. 10 seminggu, dan seminggu itu telur 10 itu akan menetas semuanya. Di dalamnya ada 3 ayam betina, 3 ayam betina itu akan bertelur lagi, bertelur lagi, bertelur. Model-model begitu yang aku lihat di sini, ambisi tapi dalam keadaan unstable. Capek kamu nanti kalau begitu dalam menghadapi urusan keuangan kamu Gemini ya. Jadi yang ada-adanya saja. Antara karir dan keuangan kamu ada kesamaan guys. Be present yang sekarang aja ya. Jadi kalau yang sekarang gaji kamu 20 juta misalnya atau 30 juta, ya itu aja yang kamu hitung guys. Kamu nggak usah hitung gaji kamu 6 bulan ke depan berarti 360 juta, nggak usah. Nggak usah menghitung-hitung yang seperti itu. Gaji bulan ini berapa, uang berapa di tangan saat ini, tabungan berapa, dan kemudian pengeluaran pemasukan berapa, itu aja ya. Lebih simple, ringkas, sederhana, dan yang pasti itu akan aman deh untuk keadaan page atau unstable untuk kamu di bulan Oktober ini, oke? Oke guys, kita akan teruskan untuk Gemini yang sedang couple. Ada kartu renewal. Kamu akan berbaikan dengan seseorang katanya Gemini, oke? Kalau ada pembicaraan tentang perpisahan, perpisahan dibatalkan. Kalau memang misalnya sudah terjadi perpisahan, untuk yang unfinished business akan bersatu lagi. Aku lihat di sini karena ini rekonsiliasi ya guys. Yang putus akan balikan lagi. Yang membicarakan tentang mengakhiri hubungan akan menarik kembali ucapannya. Ada perbaikan aku lihat di sini, which is good. Yang terjadi karena ada reflection atau self evaluation ya. Jadi kayak ada yang menyadari kesalahannya dan kemudian menginisiasi rekonsiliasi, dan itu bagus. Oke. 20 Oktober mungkin penting untukmu. Tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kamu Gemini yang merencanakan untuk rekonsiliasi atau berbaikan atau membatalkan perpisahan, rujuk, membatalkan talak, apapun itu guys, silakan dilakukan di tanggal 20 Oktober. Itu bagus banget, tanggal yang bagus banget untuk para couple ya. Oke. Kita teruskan untuk Gemini yang sedang jomblo guys. Page of Air, artinya kamu sedang mengkepoi seseorang guys. Kamu stalking ya. Sepanjang Oktober ini kamu akan mengintip-intip seseorang. Lihat ini guys, pura-pura nggak lihat ternyata lihat begitu ya. Matanya ditutupi pakai pedang.
Karena ini energy sword ya. Outspoken. Kamu mengintip seseorang karena ada yang ingin kamu sampaikan. Gemini jomblo ya. I don't know apa yang pengen kamu sampaikan. Dan bukan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Sorry guys, bukan waktu yang tepat. Antara kamu yang masih belum ready untuk menyampaikannya, atau orang yang mau kamu samperin itu yang masih belum siap mendengarkan ungkapanmu ini, apapun yang mau kamu sampaikan tadi ya. Jadi just keep stalking katanya. Silakan kamu lihat-lihat aja, karena aku merasa kamu memandang dari kejauhan Gemini. Bisa jadi dari sosial media seseorang, atau dari bertanya ke orang lain mengenai keadaan seseorang. Itu aja deh yang perlu kamu lakukan dulu ya. Keep stalking dan kemudian keep finding information about them. Tapi jangan melakukan apapun dulu ya. Mudah-mudahan nanti di November kamu sudah dapat kayak kemajuan ya. Jadi bisa ya, kalau mau bicara silakan bicara begitu. Tapi aku rasa bukan waktu yang tepat di bulan Oktober ini. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. Gemini Collective Sun Moon Rising Venus Sun Mars di readingan highlight Oktober 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Gemini. Thank you very much. Dadah guys.